Saya ingin mengajak pemirsa untuk kita lihat seperti apa teror dan juga ancaman yang terjadi di saudara kita yang berada di Papua. Jadi beberapa korban yang tewas, di luar itu juga ada 9 orang tenaga kesehatan yang sempat disandera oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata, dapat selamat. Jadi tiba selamat pulang ke Jayapura, Papua, dan dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) turut meminta Pemprov Papua dan TNI Polri untuk menjamin keamanan para tenaga kesehatan. 9 tenaga kesehatan yang bertugas di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua yang disandera dan dianiaya kelompok kriminal bersenjata akhirnya tiba di Makodam Cendrawasih, Jayapura, Papua pada Jumat pagi. Para tenaga kesehatan yang mengalami luka fisik dan trauma dibawa dengan helikopter TNI Angkatan Darat. Setibanya di Jayapura, mereka dilarikan ke Rumah Sakit TNI Martin Inday, Jayapura. Sebelumnya, ratusan tenaga kesehatan di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua melakukan long march sambil menyalakan 1000 lilin sebagai bentuk duka cita. Mereka berduka atas meninggalnya Gabriela Meliani yang menjadi korban serangan kelompok kriminal bersenjata kelompok Lamek Taplo. Ikatan Dokter Indonesia Papua meminta Pemprov dan TNI Polri menjamin keamanan tenaga kesehatan yang bertugas di kota dan pelosok Papua. Tidak mungkin nakes bisa masuk ke daerah tersebut kalau tidak ada jaminan keamanan. Jadi kami dari organisasi wilayah IDI meminta kepada pemerintah berharap sekali untuk memberikan jaminan keamanan kepada teman-teman kami yang bertugas. Jenazah Gabriela Meliani dan seorang tenaga kesehatan yang selamat ditemukan aparat gabungan TNI Polri di sebuah jurang. Mereka sempat menghilang saat serangan kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok pada hari Senin 13 September. Pada saat kejadian, mereka sedang melayani kesehatan, gitu ya. Sedang mengobati masyarakat di pasar, tiba-tiba terjadi penyerangan oleh kelompok bersenjata itu. Sehingga mereka kocar-kacir lari menyelamatkan diri masing-masing. Jumlah mereka ada 11, sebenarnya 12, tapi satu sedang izin di Jayapura, jadi 11. Selain menyerang tenaga kesehatan, KKB pimpinan Lamek Taplo juga menyerang pos tentara dan pos polisi, serta sejumlah fasilitas umum. Kodam 751 Cendrawasih menambah 1 peleton pasukan dari Yonif 751 Rider untuk memperkuat Satgas Nemangkawi di Oksibil yang sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis. Tim Liputan melaporkan. Ustaz, bahwa KKB ini tergolong dalam kelompok teroris itu betul begitu ya. Tapi saya ingin menyampingkan terlebih dahulu. Saya ingin melihat bagaimana aksi penyerangan mereka yang turut mengingatkan kita terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Ini kan yang diserang bukan cuma kelompok keamanan, tapi juga warga sipil. Termasuk tadi adalah tenaga kesehatan. Pendapat Ustaz? Ya tentu ya, bagaimana kita itu agama kan ditegakkan itu salah satunya untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan, agar kemudian muncul yang namanya kedamaian ya, yang namanya keselamatan gitu. Kenapa sih sebetulnya banyak hal ya kalau kita lihat ketika Islam menegakkan keadilannya itu dengan memerangi yang namanya tadi kezaliman, kesewenangan gitu. Karena di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan innama jazaa'ul zina yuharribunallaha wa rasulahu wa yas'anuna fil ardi fasadan. Nah, fasad ini ayuqatalu aw yusalabu aw tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa'u minal ard. Jadi sesungguhnya pembalasan buat orang-orang yang memerangi gitu ya, memerangi Allah dan Rasulnya pada saat konteks itu adalah keadilan yang ditegakkan gitu ya. Itu membuat kerusakan di muka bumi, dan untuk mereka yang membuat kerusakan di muka bumi ini bisa kemudian mereka ini dibunuh gitu, mereka ini atau sampai dibuang dari negerinya gitu. Nah ini sebetulnya keras sekali ya, kerasnya agama itu menentang yang namanya kesewenang-wenangan, kezaliman ya, orang-orang yang membuat kerusakan gitu. Ini pembuat kerusakan ini gitu. Ya golongan teroris begitu Ustaz ya.